Kalau mungkin dari sisi pendapatan ya Pak ya, Mhm, walaupun sudah endemi, masih terus meningkat ya seiring dengan mhm. mungkin, terus didorong artinya, perluasan-perluasan pembangunan baik secara infrastruktur ya Pak ya. Betul Tapi betul. selama ini artinya dari tahun 2023 tantangan-tantangan apa saja Pak yang dihadapi oleh, baik oleh perusahaan atau mungkin oleh penyelenggara, jasa internet dan telekomunikasi? Ya, oke. Tadi kan bicara peluang ya, Ya, peluangnya besar sekali ya, sebetulnya, peluang besar sekali. 85% ini kita melihat ini market ini terbuka lebar untuk kita garap bersama gitu. Nah, mungkin kendala-kendalanya adalah, sebelumnya saat-saat ini kita, eee, masih melihat bahwa beberapa pemain-pemain di industri kita ini, eee, masih menyediakan layanan internet yang di segmen yang tadi 15% tadi ya, jadi masih belum bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Nah, ini nantilah challenge-nya kita nanti untuk bisa kita ajak, teman-teman semua ya untuk kolaborasi dengan Search, sehingga kita bisa menyediakan internet dengan biaya yang terjangkau. Itu sih yang jadi kendala utamanya nih, ya. Begitu kita bisa masuk di level harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas itu nih, insya Allah kita bisa bisa mendapatkan, market yang besar tadi itu, gitu ya. Apa, potensi ini sangat besar sekali sih, Sinta. Jadi kalau misalnya kita garap sendiri juga nggak akan bisa, itu terlalu besar. Jadi kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama dengan pemain-pemain lainnya di industri ini, gitu. baik terkait dengan kerjasama dan juga berkolaborasi dengan pemain-pemain lain ya Pak di Mhm. industri yang sama. Sejauh ini Pak dukungan dari pemerintah sendiri terkait dengan regulasi atau mungkin insentif-insentif kebijakan-kebijakannya, apakah sudah cukup, mendorong, pelaku usaha di industri ini? Alhamdulillah saya lihat pemerintah sudah cukup baik untuk mendorong ini, baik Menkominfo dan juga apa namanya, dari pemerintah yang terlibat dalam pembangunan di kereta api itu ya, Kementerian Perhubungan juga ya. Jadi semuanya kami lihat memang sudah sangat bagus ya, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah sehingga kami bisa melakukan ini dengan baik, gitu, Sinta. Baik Pak, di tengah meningkatnya atensi pemerintah, tadi Anda juga menyampaikan bahwa pemerintah sebetulnya sudah mendukung begitu ya Pak untuk, Mhm, industri telekomunikasi dan juga artinya internet digital lah di mhm, tanah air untuk terus, mhm. meningkat begitu Pak. Nah, Surj sendiri mengklaim memposisikan diri sebagai neutral carrier Oh provider iya, ya Pak ya. iya. Mungkin boleh jelaskan Pak terkait dengan posisi neutral ini, lalu juga sebetulnya apa Pak, artinya dorongan yang sudah dilakukan oleh Surj terkait dengan, upaya pemerintah untuk terus mendorong digitalisasi Pak di tanah air? Iya, kami sangat konsisten untuk memposisikan diri sebagai, pemain yang netral, karena itu sebenarnya itu kunci yang paling utama sih, supaya kita bisa bisa merangkul yang lainnya gitu ya. Karena saya sebenarnya bisa aja ya, kita bisa bangun perusahaan-perusahaan misalnya ISP gitu ya, tapi begitu kita membangun itu jadi agak sulit bagi kita untuk bisa, merangkul semua yang lainnya gitu ya. Jadi sangat konsisten ya dalam hal ini untuk, memegang posisi sebagai pemain, yang netral ya, sehingga kami bisa merangkul semua stakeholder di tanah air kita ini ya. Dari mulai data center, ISP-ISP, pemain telco, tower provider, dan juga B2B yang lainnya gitu. Jadi dengan ini tadi, kenapa? Karena marketnya besar sekali yang masih belum kita garap tadi, yang udah saya sampaikan tadi ada 85% yang belum kita garap ya, size-nya tuh sekitar 75 juta rumah yang belum kita garap. Nah, kalau kita bisa konsisten dalam ini, dalam netral ini, dan kita bisa merangkul semua stakeholder di tanah air ini, saya yakin ini kita bisa garap dengan bersama-sama dan juga tentunya dengan dukungan dari pemerintah juga gitu.